asro, diperjalankan waktu malam. Kok kenapa enggak siang? Kenapa harus malam? Karena malam adalah waktu yang paling mulia, waktu yang terbaik kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa di surat Muzammil katanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya waktu malam adalah waktu yang paling berkesan untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gelar sejadahnya, bangun malam-malam. Ya. Oh, belum pada bangun. Oh, hebat. Karena sholat malam itu katanya wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Siapa yang sholat malam istiqomah dengan sholat malamnya, sementara orang-orang masih banyak yang tidur, tadkhulu jannah bisalam, maka dia masuk surga dengan aman. Gelar sejadah, minta sama Allah. Sebelum minta zikir dulu. Makanya tadi dimulai zikir karena untuk membersihkan hati dulu. Apa aja zikirnya boleh? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dipahami artinya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Walhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Engkau yang berhak disembah diibadahi ya Allah. Wallahu akbar, maha besar Engkau ya Allah. Ini saya pribadi pernah mengupas makna dan sebab turunnya, sebab adanya zikir tadi itu luar biasa, dalam sekali. Mungkin suatu saat kita bisa bahas insya Allah kalau ada umur ada waktu, karena panjang sekali. Nah dibaca, kemudian baca apa? Baca doa Nabi Adam. Hafal? Yuk kita bareng-bareng. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lagi Rabbana dzalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya Rabbana ya Allah. Jadi hati itu harus khusyuk ya. Rabbana ya Allah, dzalamna anfusana, aku telah mendolimi diriku. Jadi anggap kita ini paling zalim. Ya Allah, saya ini zalim. Ingat semua dosa kita ketika itu. Saya pernah ngebentak ibu saya. Saya pernah nggak nurut sama bapak saya. Ingat. Saya pernah belajar padahal disuruh orang tua untuk sungguh-sungguh, tapi saya main-main. Ingat semua. Saya pernah begini ya Allah. Ngomongnya sama Allah. Ya Allah, saya pernah begini ya Allah. Ingat. Apalagi saya meneteskan air mata itu nikmat sekali. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Wa illam taghfir lana, tapi ya Allah, segitu banyaknya dosa saya. Kalau Engkau tidak mengampuni saya, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau bukan Engkau yang memberikan rahmat kepadaku, lanakunanna minal khasirin, aku ini termasuk orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat ya Allah. Bagaimana kalau saya rugi di dunia? Saya tidak bisa membahagiakan kedua orang tuaku, tidak bisa membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Kalau aku rugi di akhirat sama, tidak bisa menyelamatkan kedua orang tua saya, tidak bisa menyelamatkan guru-guru saya, tidak bisa menyelamatkan orang yang saya cintai di akhirat, dan tidak bisa mengajaknya ke surga Allah. Ya Allah, baca sampai pemahaman. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Paham ya? Dalam maknanya. Habis itu baca apa? Doa Nabi Yunus. Ini ajib sekali doa Nabi Yunus. Ulama banyak menganjurkan, apapun masalahnya baca doa Nabi Yunus. Ya, silakan. Ayah, misalkan lihat bapak, kok bapak lagi pusing, kenapa? Oh lagi ada masalah di usahanya, lagi ada masalah di pertaniannya, lagi ada masalah perdagangannya. Oh katanya baca ini tadi. Nanti diajarkan ya, boleh ke orang tua. Silakan. Tadi ya, Nabi Adam, kemudian Nabi Yunus. Apa dari Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yuk bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya mustajab luar biasa. La ilaha illa anta, tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, tasbih, tadi kita jelaskan. Subhanaka, ini kuntu minadh dhalimin, tadi pengakuan kita ini hamba dhalim. Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus besar, gelap, perih karena ada asam di sana. Ya, kalau kena perih, badan itu perih, bisa dibayangkan ditelan. Ya, ditelan Nabi Yunus, sudah ditelan, dimasukkan ke dasar laut, ditafsir, dijelaskan sampai di batas bumi, di dasar laut paling dalam, gelap. Belum ada orang yang mampu nyampe dalam dunia. Kalau pakai alat selam yang besar pun akan hancur seketika, karena tekanan laut yang kuat. Waktu itu ada orang kaya, termasuk orang terkaya di dunia, termasuk dia jalan-jalan dunia udah biasa katanya. Saya pengen jalan ke dasar laut, pakai kapal selam yang paling kuat, yang paling hebat. Ketika masuk dasar laut hancur ketika meledak, dia gak kuat karena tekanan laut itu. Nanti kalau belajar ya fisika langsung kuat gitu, meledak kapal itu. Tapi itu atas izin Allah, ikan paus itu memang di sana tinggal, dibawa ke sana. Jadi Nabi Yunus itu kata ulama berada di dalam 3 kegelapan. Gelap pertama yaitu gelapnya dasar lautan, jadi dibawa ke dasar laut. Gelap kedua yaitu gelapnya dalam ikan paus. Gelap ketiga yaitu gelapnya kezaliman beliau. Jadi zalim bukan masalah zalim kayak kita, karena Nabi itu tidak bisa disamakan kayak kita. Ya. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya, panjang pembahasan. Tapi bagi para nabi, berbuat sesuatu yang mubah saja bisa dihukumi dosa. Ya, bagi kita zikir itu ya sunnah. Bagi kita manusia biasa. Tapi bagi para nabi tidak zikir itu dosa. Ya. Makanya nabi itu selalu berzikir. Para nabi itu berzikir. Tidak ingat sama Allah 1 detik saya termasuk dosa bagi mereka. Makanya di kamar mandi doanya apa? Kamar mandi kalau keluar kamar mandi yang paling pendeknya Gufro. Artinya apa? Ampuni aku ya Allah. Kenapa? Karena selama di kamar mandi para nabi pun gak berzikir, tapi hatinya berzikir. Jadi dia ketika keluar Gufro, maka ampuni aku ya Allah. Karena merasa bagi mereka berdosa, bagi kita ya biasa-biasa saja. Jadi beda para nabi. Dari 3 kegelapan itu Allah berikan, ilhamkan sebuah zikir, yang mana zikir ini ternyata menjadi zikirnya para hewan lautan. Jadi hewan lautan pun zikirnya apa tadi yang kita baca? La ilaha illa anta subhanaka inni. Nah itu. Jadi diamalkan, dibaca, masya Allah, dahsyat luar biasa. Ya? Sehingga diloloskan, dikeluarkan dari ikan laut ikan paus itu di daratan, dan bukan hanya dilepaskan, tapi Allah berikan wa ambatna 'alaihi syajaratam min yaqtin. Allah berikan di situ tanaman berupa labu, ditumbuhin labu sama Allah. Jadi setelah dikeluarkan dari permasalahan, kalau kita diberikan solusi, ya, sehingga kuat lagi badannya. Begitu baca. Ya, itu zikir luar biasa. Habis itu baca apa? Istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Terus dibaca. Habis itu baru doa. Insya Allah Ustaz. Itu kalau ada permasalahan problematika dibaca. Insya Allah Allah berikan jalan keluar.